Di era digital yang serba cepat ini, banyak hal berubah, termasuk cara kita memandang hidup dan kesuksesan. Dahulu orang dinilai sukses dari kerja keras, kesederhanaan, dan kemampuan mengelola kehidupan secara bijak. Kini, tolok ukur itu bergeser. Semakin banyak orang yang lebih memilih terlihat sukses daripada benar-benar sukses. Gengsi menjadi nilai sosial baru yang diam-diam kita kejar, bahkan melebihi fungsi dan kebutuhan nyata dalam hidup. Realitas sosial, gengsi lebih mahal dari akal sehat. Contoh paling nyata dari fenomena ini ada di sekitar kita. Coba perhatikan, tak sedikit orang yang rela membeli ponsel flagship terbaru, meskipun cicilan bulanannya memberatkan. Padahal fungsinya sama saja. Mengirim pesan, menjawab telepon, berselancar di internet. Tapi karena takut disebut ketinggalan zaman, mereka memaksakan diri. Kita juga sering melihat orang yang membeli mobil mewah, tapi harus parkir di gang sempit atau rumah kontrakan. Atau seseorang yang tiap akhir pekan wajib nongkrong di kafe mahal demi satu foto estetika yang akan diunggah ke Instagram Story. Padahal isi dompetnya tinggal sisa untuk ongkos dan kopi sachet di rumah. Lebih parahnya lagi, kebiasaan ini seringkali tidak berasal dari keinginan sendiri, melainkan tekanan sosial. Kita merasa harus tampil keren, karena kalau tidak, takut dicap nggak mampu, biasa saja, atau nggak gaul. Media sosial dan budaya pencitraan. Gaya hidup konsumtif ini diperkuat oleh media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube penuh dengan konten-konten yang memperlihatkan kemewahan, estetika, dan gaya hidup ideal. Tanpa disadari, kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Melihat teman yang baru beli gadget baru, liburan ke luar negeri, atau makan di restoran mahal, membuat kita merasa kurang. Padahal apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang yang sering kali direkayasa. Banyak konten yang hanya pencitraan, pinjam mobil mewah, sewa barang mahal hanya untuk satu foto, atau bahkan melakukan flexing hanya demi menaikkan citra diri. Sayangnya kita sering lupa bahwa hidup bukan kompetisi tentang siapa yang paling keren, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan tenang, jujur, dan cukup. Fungsi, hal yang terlupakan. Dalam budaya gengsi ini, fungsi seolah menjadi hal yang diabaikan. Padahal esensi dari setiap barang atau keputusan dalam hidup adalah pada manfaatnya. Sepatu seharusnya nyaman dan awet, bukan semata soal logo. Ponsel seharusnya mendukung aktivitas harian, bukan cuma untuk pamer di media sosial. Liburan seharusnya menyegarkan pikiran, bukan malah menambah utang demi mengejar fits yang estetik. Fungsi mengajarkan kita untuk hidup sesuai kebutuhan. Fungsi menuntun kita untuk berpikir rasional dan tidak reaktif terhadap tekanan sosial. Dengan mengedepankan fungsi, kita bisa lebih hemat, lebih tenang, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti kesehatan, hubungan yang sehat, dan pengembangan diri. Gaya hidup sehat versus gaya hidup penuh tekanan. Gengsi seringkali melahirkan tekanan yang tidak perlu. Saat kita memaksakan membeli sesuatu di luar kemampuan, kita juga memaksakan diri untuk terus menjaga citra itu. Kita jadi takut terlihat turun kelas, malu jika tidak bisa mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya hanya pura-pura. Sebaliknya, hidup dengan mengedepankan fungsi membawa ketenangan. Kita tahu batas kemampuan kita bisa mengelola keuangan dengan bijak, dan tidak merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain. Gaya hidup yang realistis dan sederhana bukan tanda kita kalah, tapi justru bukti bahwa kita dewasa dalam memilih prioritas hidup. Apakah salah ingin tampil bagus? Tentu tidak. Ingin memiliki barang bagus, tampil menarik, atau hidup nyaman bukanlah hal yang salah. Semua orang berhak menikmati hasil kerja kerasnya. Tapi masalahnya muncul ketika tujuan utama bukan lagi kebahagiaan atau kebutuhan, melainkan sekadar agar terlihat hebat. Tampil keren bukan dosa, selama tidak memaksakan diri. Memiliki barang mahal bukan masalah, selama itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Yang berbahaya adalah ketika kita terus hidup dalam ilusi gengsi, yang akhirnya memiskinkan bukan hanya isi dompet, tapi juga cara kita memandang hidup. Kita semua ingin hidup yang nyaman, tenang, dan bahagia.
Tapi untuk mencapainya, kita perlu mulai mengubah cara pandang kita. Mari berhenti mengejar gengsi yang melelahkan dan mulai fokus pada fungsi yang mendamaikan. Hidup bukan tentang membuat orang lain kagum, tapi tentang bagaimana kita merasa cukup, damai, dan jujur pada diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan jumlah likes atau pujian dari orang asing yang membuat hidup kita bermakna, tapi keputusan-keputusan kecil yang bijak, yang membawa kita pada kehidupan yang lebih tenang, nyata, dan tulus.